Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Kiranya hati dan pikiran kita terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, menghibur, dan menuntun kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, kebenaran membawa damai sejahtera. Melalui firman ini kita akan belajar bahwa damai sejahtera yang sejati tidak berasal dari keadaan yang nyaman, tetapi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik, dan saya akan membagikan tema kita khotbah saya Yesaya 32 ayat 17, tema kebenaran membawa damai sejahtera. Saya akan membacakan. Di mana ada kebenaran, disitulah akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menginginkan hidup yang damai. Kita ingin hidup tenang dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan hubungan sesama. Namun seringkali damai itu hilang karena kebohongan, pertengkaran, iri hati, dan dosa. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa damai sejahtera yang sejati tidak datang dari banyaknya uang atau jabatan atau keberhasilan. Damai sejahtera yang sejati lahir dari kehidupan yang benar. Di hadapan Tuhan, mari kita belajar beberapa kebenaran dari Yesaya ini, dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Yang pertama, kebenaran adalah dasar damai sejahtera. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, hatinya menjadi tenang. Ia tidak perlu takut karena hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kebohongan akan selalu dihantui rasa takut, ada rasa khawatir. Ia takut kesalahannya diketahui orang lain. Contohnya, seseorang anak yang jujur kepada orang tuanya akan merasa tenang. Tetapi anak yang berbohong akan terus memikirkan bagaimana menutupi kebohongannya. Karena itu, Tuhan mengkehendaki kita hidup dalam kebenaran setiap hari. Misalnya dalam yang perlu kita pelajari, yaitu berkata jujur, berlaku adil, menjauhi dosa, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal ini, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita. Terus yang kedua, poin yang kedua, kebenaran menghasilkan ketenangan hati. Ayat ini mengatakan bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan. Banyak orang terlihat bahagia dari luar, tetapi sebenarnya hatinya gelisah. Mereka tidak memiliki ketenangan karena jauh dari Tuhan. Ketenangan sejati datang ketika kita memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan. Saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup taat kepadanya, hati kita menjadi tenang. Meskipun keadaan di sekitar kita tidak selalu baik. Contohnya seperti seorang murid yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ujian. Ia lebih tenang karena telah melakukan yang benar. Demikian juga orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Jadi yang perlu yang kita terapkan yaitu dekat dengan Tuhan setiap hari, rajin berdoa, baca firman Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi, poin yang ketiga,
kebenaran membawa damai bertahan lama. Ya, firman Tuhan berkata bahwa akibat kebenaran adalah ketentraman untuk selama-lamanya. Damai yang memberikan dunia hanya sementara. Ketika masalah datang, damai itu bisa hilang. Tetapi damai yang berasal dari Tuhan tetap ada. Sekalipun kita menghadapi kesulitan, kita mungkin menghadapi masalah ekonomi, ya, sakit, penyakit, atau pergumulan keluarga. Namun jika kita tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan kita akan memiliki kekuatan dan damai yang tidak mudah tergoyahkan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan dan damainya bagi orang yang benar. Ya, jadi kita harus perlu tekankan dalam hidup kita, ya, tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Ya, percaya Tuhan memelihara orang yang hidup benar. Ya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ya, seorang petani menanam benih pada yang baik di sawahnya. Ia merawatnya dengan tekun. Ya, beberapa bulan kemudian sawah itu menghasilkan panen yang melimpah, mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian juga kebenaran. Ya, kebenaran adalah benih yang ditanam dalam hidup kita. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi pada waktunya akan menghasilkan damai, sejahtera, ketenangan, dan sukacita yang besar. Jadi saudara-saudara, dunia ini menawarkan banyak cara untuk memperoleh kebahagiaan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejahtera yang sejati hanya lahir dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita dalam kebenaran, ya, kebenaran Tuhan. Kita menjaga kejujuran dan integritas, tetap taat kepada firman Tuhan, memelihara hubungan dekat dengan Tuhan. Ya. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka janji Tuhan dalam Yesaya ini di pasal 32 ayat yang ke-17 akan nyata dalam hidup kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Jadi ini saja mungkin yang saya bisa bagikan buat kita semua. Jadi baik, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.